Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Tapi kita beda kalau kita siang pertama. Jam, suruh mereka pindahkan si salep itu ke kamar lain yang lebih layak. Biarkan Raisya yang memberi keputusan selanjutnya. Rendra meminta James untuk memindahkan Salman atau si salep. Setelah mengunjungi Salman, Rendra menemui Romeo di kamar tahanannya. Selamat siang mantan calon mertua. Bagaimana kabar Om dan keluarga? Tanya Rendra. Lepaskan aku bocah gila. Kenapa lo bisa jalan? Bukannya waktu keadaan lo sangat menyedihkan. Hanya formula yang dimiliki mafia Red Wolf yang bisa menyembuhkan kelumpuhan lo, teriak Romeo. Dilepaskan? Memangnya Om diapakan? Lihat saja Om tidak diikat, tidak juga diborgol. Memang mau dilepaskan bagaimana? Kalau soal saya sembuh ini tidak perlulah obat dari mafia kejam itu. Ih, takut serem. Dan Tuhan itu memang sayang dengan pemuda tampan seperti saya ini Om. Sudah tampan, baik dan soleh, ya pasti diberi keajaiban. Rendra menggoda Romeo. Bagaimana aku bisa ada di sini? Tempat apa ini? Awas istri dan anakku pasti akan membebaskan aku, dengus Romeo. Mau pulang kemana Om? Bukannya mansion Om, sudah dihancurkan oleh papaku. Om sih membangunkan singa tidur, dan kenapa juga ya Om tiba-tiba ada di sini? Aku malah tidak tahu sama sekali. Memang Om tidak sadar masuk ke sini. Sama siapa naik apa, atau Om lupa ingatan? Rendra memancing kemarahan Romeo. Sial, lepaskan gue. Red Wolf pasti akan mencari gue dan menghancurkan kalian semua. Bilang sama Naela, jangan pengecut. Ayo kita berperang saja. Main culik-menculik orang tua saja. Asal lo tahu, mereka punya alat pelacak yang sangat canggih. Jadi dimanapun kalian menyembunyikan gue, Vero pasti tahu. Geram Romeo. Pengecut? Siapa juga yang pengecut? Bukannya kalian duluan yang menculik mamaku. Bahkan menyiksanya di sel bawah tanah. Kalau soal pelacak di tubuh Om, ya, yang jelas sudah dibuanglah. Memang kami bego, jawab Rendra dengan santainya. Dasar licik, dengus Romeo. Om tidak tahu ya kenapa Vero adik Om itu mengincar saya. Padahal gue itu bodoh, gila, lumpuh lagi. Oke, selama ini kami memang tertipu oleh gaya lo. Tapi sekarang tidak lagi, tunggu saja kehancuran kalian. Dan lo juga akan bertekuk lutut di hadapan kami, menjadi budak kami. Jawab Romeo. Oh ya, aku tunggu waktu itu Om, dan Om hitung sendiri, sudah berapa hari Om di sini. Tapi anak, istri dan adik kesayangan Om tidak ada yang menjemput Om. Membiarkan orang besar seperti Om, tinggal di tempat kecil dan pengap ini. Harusnya satset dong, ejek Rendra. James, nanti malam carikan teman untuk Om Romeo, supaya tidak kesepian lagi, bawakan Musi dan teman-temannya. Untuk menemani Om Romeo bermain kartu semalaman, pasti seru, perintah Rendra. Siap bos, pasti di ruangan ini sangat ramai nanti malam, lalu kita kirim videonya ke Vero.
Pasti dia ikut senang melihat kakaknya bahagia, jawab James yang ikut usil. "Da Om, selamat bersenang-senang dulu, sebelum Vero datang membebaskan Om," ucap Rendra sambil keluar ruangan. Anak buah Rendra belum berani melakukan apa-apa sebelum mendapat perintah dari Rendra. Mereka akan melepaskan beberapa tikus tanah untuk menemani Romeo. Pria parubaya itu sangat jijik dengan binatang-binatang seperti itu. Pasti nanti akan seru. Rendra menuju ruang IT. Dia memantau pergerakan musuh lewat satelit yang Rendra miliki. Rendra segera menghubungi Peter untuk bersiap-siap. Karena Rendra yakin kalau Vero kan melakukan penyerangan ke geng Peter. Karena menganggap mereka yang menculik Romeo. Tim Raisya telah membuka pengobatan gratis di daerah pinggiran. Mereka membuka praktek di tengah lapangan desa, menyiapkan tempat sederhana yang penting tidak kepanasan. Tapi yang penting antusias warga. Setiap warga miskin yang berobat akan mendapatkan 1 amplop titipan dari Rendra. Rocky ikut membantu menyiapkan peralatan Raisya sambil menjaga kalau ada warga yang mulai nakal dengan Raisya. Rocky terus berdiri di sebelah Raisya layaknya bodyguard. "Wah dok keren, mau dong dikenalin ke bodyguardnya, udah ganteng keren maco lagi," bisik Ruhi. Raisya tersenyum mendengar pujian maut Ruhi. "Oke aku bantu, kamu harus ikut skenarionya," jawab Raisya sambil berbisik pada Ruhi. "Rocky, kamu bantu suster Ruhi mengambil kotak obat yang ada di rak atas, nomor 2 tas berwarna biru ya. Nanti Ruhi yang akan menunjukkannya." Raisya menyuruh Rocky untuk membantu Ruhi mengambil obat-obatan. Rocky mengangguk saja dan mengikuti Ruhi. Mereka sampai di samping tenda yang berisi perlengkapan dan obat-obatan. Ruhi mencoba meraih tas biru yang diminta Raisya. Ruhi sampai meloncat-loncat, tapi tidak sampai. Tapi Rocky cuma diam di belakang Ruhi tanpa membantu. "Dasar tidak peka," gerutu Ruhi. Tapi ada sebuah tangan menjulur ke atas mengambil tas tersebut dengan mudah. Ruhi memperhatikan Rocky dengan seksama. "Makanya berdiri supaya sampai," sindir Rocky. "Enak saja, sudah berdiri ini, memang situ saja yang ketinggian," cemberut Ruhi. "Lebih baik sekolah saja yang benar, jangan di sini lalu olahraga, bukan semampai seperti ini." Rocky mengukur tinggi Ruhi yang hanya sebatas dadanya bidangnya. "Ya bagus dong kalau semampai, berarti tinggiku ideal," jawab Ruhi. Rocky memutar bola matanya jengah merasa lucu dengan suster mungil itu. "Semampai kok ideal, dasar semeter tak sampai," sindir Rocky. Sambil mengacak rambut Ruhi yang mudah dijangkau tangannya, sambil berlalu membawa tas biru pesanan Raisya. "Apa kamu bilang? Semeter tak sampai? Hei jangan menghina ya, aku sudah lulus sekolah juga tahu," kesal Ruhi. Dia menyusul Rocky sambil berlari karena langkah lebar Rocky membuat Ruhi ketinggalan. "Oh saya kira masih SMP, anak magang begitu." Rocky mulai menggoda gadis mungil yang imut itu. Mirip seperti bocah baru lulus SMP. "Jangan menghina,
Kamunya saja yang ketinggian, cemberut Ruhi. Dia tidak menyangka kalau cowok di depannya itu sangat nyebelin. Hahaha, marah dia. Belum berhadapan dengan Tuan Rendra saja sudah marah. Untung Dokter Raisya kuat. Rocky menyindir Ruhi yang cemberut. Ih, berarti orang-orang di sekitar Tuan Narendra seperti ini semua. Waduh gawat, Ruhi menepuk jidatnya sendiri. Gawat apanya? Lama-lama Dokter Raisya akan ketularan narsis juga dong. Adeh sabar Ruhi sabar, kata Ruhi sambil mengelus dadanya. Vero sudah mendapatkan laporan tentang kakaknya yang disandera mereka, dan keponakannya Clara meninggal. Sonia juga sudah sampai di Rusia, jadi berita itu dia dapat dari Sonia langsung. Lo harus bisa merebut kakak lo di tangan Kimi. Dan di depan mata kepala gue sendiri dia meminta anak buahnya memerko Clara hingga tewas. Sonia menambah cerita karangannya soal kematian Clara. Vero menggebrak meja kaca di depannya hingga hancur berkeping-keping. Gue akan menyelamatkan Kak Romeo dan membuat mereka hancur berkeping-keping seperti kaca itu. Vero sangat geram mendengar berita tersebut. Raja, Vincent, panggil Vero pada putranya. Kedua pemuda itu datang menemui ayahnya. Daddy punya tugas untuk kalian. Lo Vincent lakukan penyerangan ke Lion King. Buat Peter kalang kabut dan tidak bisa membantu mertuanya di Indo. Dan lo Raja, lo kembali ke Indo. Buat perhitungan ke Zain dan keluarganya, rebut kembali Romeo yang mereka sekap, lalu culik si narsis Narendra. Dia sangat berguna untuk menyelesaikan penemuan yang lo buat. Ternyata Daddy salah mengambil otak anak Zain. Seharusnya otak si narsis itu yang Daddy pasang pada otak lo, perintah Vero pada kedua putranya tersebut. Oke, siap Dad, jawab serempak keduanya. Selama ini kedua pemuda itu dididik seperti robot tentara. Yang ada di otak mereka cuma menjalankan berbagai misi dari Vero, apalagi Raja. Dia sering menghabiskan hidupnya di laboratorium. Dia dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru. Raja segera bersiap-siap berangkat ke Indonesia dan menjalankan misi besar dari Vero. Di lain tempat tepatnya di Indonesia, hari ini Rendra mengajak Raisya bersepeda santai ke taman kota. Mereka menikmati suasana pagi yang cerah. Bahkan menikmati kuliner di pinggir jalan, Raisya semakin kagum dengan sosok Rendra. Ternyata suaminya itu tidak pernah canggung ataupun jijik menikmati makanan jalanan tersebut. Bahkan sangat menikmatinya. Mas, kamu tidak merasa risih atau jijik makan di tempat seperti ini? Tanya Raisya penasaran. Enggak sayang, sejak kecil Mama Kim melatih kami untuk bisa hidup dalam kondisi dan di tempat manapun. Hebat kan, cengir Rendra. Ujung-ujungnya bercanda deh, sindir Raisya. Tidak apa-apa, supaya kita awet muda, tidak seperti Naila, heran aku. Perempuan kok seperti kanebo kering, tidak ada lembut-lembutnya. Untung si Pit sudah aku ajarin jurus jitu menaklukkan si kanebo kering itu.
Raisya terkekeh mendengar kepedean Rendra. Memang bagaimana cara menaklukkan Kak Naila? Penasaran Raisya. Aku bilang jadilah seperti diriku. Dan itu dicoba Pit, ujung-ujungnya si Raja Singa malah kaku seperti robot. Dan jadi bahan tertawaan kami. Naila jadi marah besar, haha. Kamu sih mas ada-ada saja, sifat orang beda-beda, dan kita tidak boleh menjadikan mereka menjadi seperti kita. Jawab Raisya. Hehehe, kalau ndak begitu suami gantengmu ini tidak punya kesempatan mengerjainya. Tapi anehnya dia nurut saja, hehehe. Terus bagaimana, apa yang membuat Kak Naila mencintai Kak Peter, Raisya? Malam pertama yang sukses, bisa mendekatkan pasangan suami istri, seperti kita contohnya. Tapi kita beda, kalau kita siang pertama. Perkataan mesum Rendra membuat Raisya memukul lengan Rendra. Sementara mukanya sudah memerah. Cie-cie, yang jadi malu, goda Rendra. Serius mas, jawab Raisya. Sebenarnya kami menyatukan mereka dengan cara yang kurang tepat. Tapi sejak saat itu, Naila mulai membuka hatinya dan saling bucin. Kami memang siapa saja, Raisya semakin kepo saja. Aku, Mama dan Papa, kami ke pantai mengadakan acara kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun Peter. Dan sebelumnya sudah buat skenario untuk Peter agar selalu dekat dengan Naila. Aku dan Mama memberikan obat perang, dosis rendah pada Naila, dan dibuat senatural mungkin. Jadi Naila akan sadar melakukan yang enak itu. Awalnya Pete mengajak Naila berdansa, dan sesuai arahan kami. Sampai akhirnya Nae duluan yang mencium Pete, nafsu Naila terus membunjah, hingga akhirnya Pete membawanya ke kamar. Bahkan mereka sampai bangun kesiangan karena Pete berhasil membuat Nae terkapar sampai 3 ronde. Hahaha, Rendra tertawa sendiri mengingat acara mengerjai Naela. Tahu tidak sayang, si Nae bahkan tidak keluar kamar sampai 3 hari. Entahlah apa saja yang mereka lakukan di kamar. Cuma Pete yang keluar untuk ambil minum dan makan mereka, tambah Rendra. What, separah itukah mas? Kasihan dengan Kak Naela tapi lucu juga kisah mereka. Hehe. Seminggu berlalu, sikap Narendra masih seperti semula, narsis dan lucu. Vincent sudah melancarkan aksinya, setiap hari dia menyerang markas Lion King dengan berbagai sistem. Bahkan membuat anak buah Pete banyak yang terluka. Mereka sibuk menghadapi serangan mendadak Red Wolf. Bahkan menarik beberapa pasukan yang berada di luar negeri Peter ditarik ke Rusia. Bahkan Vincent bisa membuat pasar ekonomi mereka menurun. Hingga akhirnya Pete menghubungi Rendra untuk membantu memecahkan masalah ekonomi di sana. Saat itu Raja bergerak, dia dan pasukannya mendatangi mansion Ibrahim. Mereka meniru gaya Zain dalam penyerangan kali ini. Raja mengebom gerbang utama bahkan merusak semua yang ada di luar. Kimi dan Zain segera menyiapkan pasukan yang tersisa, serta memanggil pasukan siluman Rendra. Tujuan utama mereka adalah menjemput Romeo serta Narendra. Berikan Romeo ke tangan gue, atau mansion ini akan rata dengan tanah. Ucap garang Raja.
Pemuda itu berdiri gagah di atas mobil dengan senjata lengkapnya. "Kamu siapa? Datang-datang mencari Romeo. Kami tidak tahu di mana dia," jawab Kimi dengan tegas. Dia mencoba mengukur waktu sambil menunggu pasukan siluman milik Rendra. "Tidak usah berbohong, Nyonya. Kami tahu kalau Romeo berada di tangan kalian," ucap raja lagi. Sungguh nak, setelah pertempuran di mansionnya waktu itu Romeo menghilang bak di telan bumi. "Kamu boleh menggeledah rumah ini kalau mau. Saya tidak suka main sandera-menyandera. Lebih baik bertarung sampai titik terakhir," jawab Kimi. "Akan kami turuti Nyonya, tapi serahkan dulu Romeo. Baru kami akan mengirim kalian semua ke neraka dengan lembut dan cara yang cantik," ucap raja lagi. "Sudah saya katakan, tidak ada yang bernama Romeo di sini. Waktu itu saya cuma menembaknya dan dia selamat." "Bisa saja kalian ditipu olehnya, atau ada kelompok lain yang mempunyai masalah dengan dia," tegas Zain. Raja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kimi dan Zain. Dia kemudian melancarkan aksinya secara membabi buta. Demikian juga dengan pasukannya, Raja kurang begitu paham strategi pertarungan. Yang ada di otaknya cuma menyerang secara terus-menerus dan memukul mundur musuh. Anak buah Zain sedikit kewalahan menghadapi serangan yang tidak ada henti-hentinya itu. Tapi untung anak buah Rendra segera bergabung, mereka menyerang dalam kesunyian. Bahkan senjata yang dimiliki anak buah Rendra tidak mengeluarkan suara, tapi banyak anak buah raja yang tertembak dan mati. Sial, siapa yang membantu mereka? Kenapa ada sekelompok orang misterius membantu? Ini tidak boleh dibiarkan. Gue harus tarik mundur dulu orang-orang gue, sebelum lebih banyak korban lagi berjatuhan. "Mundur, kita kembali ke markas." Raja segera meminta anak buahnya untuk mundur. Tapi naas nasib pemuda tersebut. Saat keluar dari gerbang tiba-tiba ada 3 peluru yang bersarang di punggung dan lengannya. Mobil yang membawa raja terus melaju, tanpa mengetahui ketua mereka terluka parah. Tubuh raja terpelanting tepat di tikungan jalan, di mana Raisya sedang melintas ke sana. Hampir saja tubuh raja tertabrak oleh Raisya. Ya Allah, astagfirullah. Raisya segera mengerem mobilnya, dan keluar memeriksa pemuda tersebut. Tubuhnya lemah, serta banyak darah yang keluar. "Ya Allah Tuan, Anda kena tembak. Apa yang terjadi? Apa Anda diburu polisi?" tanya Raisya beruntun. "Bawa gue ke rumah sakit, please. Gue dirampok, mobil dan harta diambil perampok," jawab raja berbohong, dan tubuhnya semakin melemah. Raisya memapah tubuh pemuda tersebut dan segera membawa ke rumah sakit tempat Raisya bekerja. Raisya meminta tim untuk membawa raja ke ruang operasi dan dia yang akan mengoperasi orang tak dikenal tersebut. "Dokter, bagaimana kalau dia orang jahat, Dok? Takut Aziz yang akan membantunya." "Dokter Aziz, tahu kan apa tugas kita? Jadi jangan berpikir macam-macam dulu, sebelum tahu kebenarannya."
Dan polisi saja akan mengobati tahanannya kalau mereka tertembak, jawab Raisya meyakinkan Dokter Aziz. Oke baiklah, ayo kita lakukan operasi ini dok, jawab Aziz kemudian. Raja memperhatikan wajah cantik Raisya dengan seksama sebelum dia tidak tertidur akibat obat bius. Dia sangat cantik dan nyaris sempurna, batin Raja. Bersambung.